الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخيرته من خلقه أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من سار على نهجهم وسن بسنتهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون فإن أحق ما أوصيكم به كما وصاكم الله تعالى به في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله أيها المسلمون ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقال وكل ضلالة في النار. أما بعد kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya para ulama membagi isi daripada Al-Quran menjadi 3 garis besar. Yang pertama yaitu adalah yang berkaitan dengan akidah, bagaimana seorang hamba beriman menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang ketiga yaitu berkaitan dengan manhajul hayat, yaitu adalah tata cara bagaimana seorang muslim hidup di dunia. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara cara hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita para jemaah sekalian, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, maka ketika datang berita dari Allah, kabar dari Allah, yakini dan ambillah, kemudian kerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan berita yang datang dari makhluk yang memiliki ihtimal, memiliki kemungkinan para jamaah sekalian, yaitu ihtimal sidqi wal kadhib. Kalau berita itu datang dari makhluk, datang dari manusia, itu ada kemungkinannya, yaitu kemungkinan untuk benar,
dan kemungkinan untuk bohong. Namun ketika berita itu datang dari Allah, kabar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Al-Quran, maka yakini dengan seyakin-yakinnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang mukmin yang di dalam salatnya itu khusyuk, para jemaah sekalian. Ketika ulama usul fiqh membaca ayat ini, mereka meletakkan sebuah kaidah penting di dalam penetapan hukum. Kata mereka, inna wasfas sayyid bi syai'in muayyanin atau bi sifatin muayyanatin. Kalau ada sesuatu disifati dengan sifat tertentu, thumma tartibul hukum ala hadzal wasf, kemudian ada hukum yang timbul karena adanya sifat tersebut, yadullu ala anna hadzal wasf illatun lahu, menunjukkan bahwasanya sifat tersebut adalah illat, sebab terjadinya hukum tersebut. Contoh ringannya yaitu adalah ketika ada minuman dihukumi haram, maka lihat dulu sebabnya. Kalau di antara sifatnya itu ada yang memabukkan, maka hukumnya haram. Seperti itu juga para jemaah sekalian dengan kaum mukmin. Seorang mukmin ingin beruntung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus menghiasi dirinya dengan sifat kekhusyuan di dalam salatnya, ibadahnya. Oleh karenanya para jemaah sekalian, khusyuk itu di dalam salat sangat berat dan sangat sulit. Namun bukan berarti seorang hamba tidak berusaha untuk meraihnya. Oleh karenanya ulama memberikan solusi agar kita termasuk hamba-hamba yang khusyuk di dalam ibadah kita, di dalam salat kita, yaitu adalah yang pertama, harus mengenal dulu tempatnya. Seorang hamba ingin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salatnya, maka perbaiki tempatnya, yaitu adalah hati. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Kata beliau, ketahuilah sesungguhnya di setiap jasad manusia itu ada mudghahnya, segumpal darahnya. Wa idza saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal darah tadi, mudghah tadi itu benar, baik, maka seluruh yang berkaitan dengan jasadnya akan baik. Wa idza fasadat, namun apabila rusak, maka seluruh yang berkaitan dengan jasadnya fasadat kullu, maka seluruhnya akan rusak, para jemaah sekalian. Oleh karenanya kalau ingin sholatnya bagus, khusyuk di dalam sholatnya, maka perbaiki hatinya terlebih dahulu. Oleh karenanya di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, "Inna Allah la yanzuru ila suwalikum wa la ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu tidak melihat kepada suara-suara kalian, wajah-wajah kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian. Namun yang Allah lihat yaitu adalah hati-hati kalian dan amal-amalan kalian. Kemudian yang kedua, kata ulama, agar seorang hamba bisa khusyuk di dalam salatnya, di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan cara memahami agama ini, yaitu memahami agama Islam. Makanya di antara ulama ada yang mengatakan, kullama zada ilmu rajulin zada khusyu'uhum. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka dia akan semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Kata Allah,
Sesungguhnya orang yang diberi ilmu sebelum kalian, idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyuburkan wajah-wajah mereka bersujud kepada Allah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti akan terjadi. Wa yakhruna lil azqani yabkun, kemudian mereka bersujud lagi sambil menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhum khushu'a, dan semakin bertambah kekhusyuannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat. Ulama-ulama terdahulu, para jemaah sekalian, tidak hanya terkenal dengan ilmunya sampai sekarang ini, namun yang lebih penting, mereka itu terkenal dengan kekhusyuannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya yang sering kita dengarkan, yaitu kisah bagaimana Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika sholat malam, mendirikan sholat malam, membaca surat Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ketika sampai pada ayat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, jatuh ketika beliau berdiri pada jamaah sekalian. Kemudian Urwah bin Zubair juga sama. Ketika melakukan sebuah perjalanan, tiba-tiba kakinya luka pada jamaah sekalian. Apa kata dokter? Kaki ini harus dipotong, harus diamputasi. Kemudian diusulkan agar meminum khamar. Namun apa kata beliau? Da'uni fis shalah faqtu'aha, biarkan saya salat, kemudian potonglah. Ketika dalam kondisi salat dipotong, para jamaah sekalian tidak merasakan sakit, karena saking khusyuknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang lain mengatakan, as-salatu minal akhirah, salat itu bagian daripada akhirat. Fa idza dakhaltu fiha kharajtu minad dunya, ketika saya sudah mulai masuk ke dalam salat, saya keluar daripada dunia. Maksudnya tidak lagi memikirkan hal dunianya, para jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin, sesungguhnya salat itu akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.